Halo semua, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Galeri Mekita. Pada video ini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait dengan kasur anti-dekubitus. Nah, sebelum menjawab pertanyaan kalian, kami mau menjelaskan sedikit dulu nih tentang apa sih kasur anti-dekubitus itu. Kasur anti-dekubitus merupakan kasur atau alas tidur yang didesain untuk mencegah, membantu, dan memberikan kenyamanan dalam proses penyembuhan bagi pasien yang mempunyai keterbatasan dalam bergerak dan harus berbaring dalam waktu yang lama. Kasur anti-dekubitus ini bekerja dengan prinsip menyalurkan tekanan udara secara terus-menerus ke dalam atas. Kasur ini dilengkapi dengan 2 lubang untuk memompa secara bergantian setiap beberapa menit sehingga berat badan akan berpindah atau bergeser dengan sendirinya dan mengurangi tekanan. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi titik tekan pada area tertentu yang rentan terkena luka dekubitus. Nah, sistem kerja dari kasur anti-dekubitus ini yaitu dilengkapi dengan mesin pompa otomatis untuk mengatur tekanan udara agar bisa berpindah dari satu sel ke sel lainnya. Hal ini dapat mencegah terjadinya tekanan pada satu titik secara terus-menerus. Oke, kita langsung aja bacain pertanyaan yang ada di komentar YouTube channel kita. Yang pertama, ada pertanyaan dari Sunshine Elsa 727. Pertanyaannya, itu ketika dipakai, apakah kompresor harus dimatikan atau menyala 24 jam? Baik, jadi ketika menggunakan kasur anti-dekubitus ini, maka kompresor harus dinyalakan karena gelembung akan berpindah secara bergantian untuk menghindari luka baring tersebut. Jika tidak dinyalakan, maka kasur bisa kempes. Oke, pertanyaan kedua ada dari S.Dinawati8860. Kak, maaf kalau bocornya lebih dari 1 gimana ya? Kan tambalannya cuma ada 1. Nah, untuk tambalan tersebut bisa dipotong sesuai dengan ukuran kebocoran yang ada pada kasur ya. Kita lanjut pertanyaan ketiga ada dari @hilda_yustianti 3523. Di atas kasurnya bisa dipasang sarung nggak ya atau alas lain? Bisa Kak, jadi ketika menggunakan kasur anti-dekubitus ini bisa dilapisi alas atau sarung ya Kak. Oke, pertanyaan keempat ada dari @babynana. Cara berbaringnya, apakah kepala dekat selang atau kaki dekat selang? Untuk menggunakan kasur ini arahnya yaitu bagian kaki di dekat selang ya. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Natalia Fitriansari 7935. Mau tanya Kak, setelah alat ini sudah terpasang, untuk menyalakannya apakah pasien dulu yang di atas kasur lalu tekan on off atau kasur dulu yang dinyalakan lalu pasiennya? Baik, pertama-tama setelah terpasang yaitu menyalakan power on terlebih dahulu. Lalu tunggu sampai kasurnya mengembang semua. Jika sudah, pasien bisa langsung menggunakannya dengan posisi kompresor harus tetap menyala ya. Jadi, pasien tidak boleh tidur terlebih dahulu ketika matras belum mengembang secara keseluruhan karena dapat menyebabkan kerusakan pada mesin pompa. Oke, lanjut. Ada pertanyaan ke-6 dari @Shanti Fernandes 2242. Kak, maaf tanya, apakah pompa ini bisa hidup dalam 24 jam dan berhari-hari non-stop? Atau setiap 24 jam harus dimatikan dulu beberapa saat? Nah, untuk pemakaiannya itu bisa banget digunakan selama 24 jam non-stop. Tetapi untuk menjaga keawetan dari mesin ini, disarankan untuk istirahat selama beberapa jam lalu dapat digunakan kembali. Oke, lanjut. Pertanyaan dari @nuraziza7134. Kak, maaf, ini kalau gelembungnya gak bisa bergantian, apakah mesinnya rusak? Nah, gelembungnya itu biasanya bergantian selama 5-10 menit sekali. Apabila tidak bergantian, coba dicek takutnya ada kebocoran pada matras. Pertanyaan selanjutnya ada dari Winget Desire 6615. Yang benar posisinya setengah
mengembang atau keras? Kalau saya kecilkan jadi agak lembek. Mohon dijawab. Baik Kak, akan saya jawab. Jadi untuk matrasnya itu bisa disesuaikan tergantung kenyamanan pasiennya. Nanti setiap gelembung akan otomatis kempis secara bergantian. Nah, untuk mengatur tekanannya itu kakak bisa atur pada mesin pompanya dari rendah hingga tinggi sesuai dengan kenyamanan. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Rizkyah dan 8118. Kak, itu tekanannya harus di angka berapa ya? Nah, untuk tekanan sebenarnya itu bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Tapi normalnya itu di medium yaitu pada angka 3-4. Oke, pertanyaan ke-10 ada dari @setsosen. Bisa untuk patah tulang nggak ya? Soalnya belum bisa operasi untuk patah tulang. Nah, kasur ini tuh digunakan untuk mengatasi luka baring. Jadi untuk pasien yang sering berbaring lama. Jika untuk patah tulang, penanganannya itu berbeda. Namun jika pasien tidak bisa berjalan atau bergerak dan setiap saat menghabiskan waktunya di tempat tidur, maka kasur ini bisa digunakan untuk mengatasi luka baring. Pertanyaan selanjutnya ada dari @armita Duyanti 6778. Setelah dipasang, bagaimana kita bisa tahu pompa dipasang di angka berapa? Yang dimaksud dengan sesuai kebutuhan itu apa? Dari mana kita bisa tahu kebutuhannya seberapa? Nah, pertanyaan yang bagus Kak. Jadi, angka pada kompresor itu digunakan untuk mengatur tekanan udara yang masuk ke dalam matras tersebut. Semakin tinggi putarannya, maka semakin besar juga tekanan udara yang masuk ke dalam matras tersebut. Untuk pengaturannya itu bisa disesuaikan pada kebutuhan pasien, seperti berat badannya atau menurut kenyamanan pasien yang menggunakan kasur tersebut. Untuk lebih jelasnya, cara penggunaan bisa mengikuti instruksi pada buku panduan yang ada pada boxnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari @HAA5464. Kak, mohon info, ini matrasnya bola kecil jadi keluar angin, cara namalnya gimana ya? Nah, untuk cara tamalnya itu bisa ditambal menggunakan bahan yang sama dengan matrasnya ya Kak. Biasanya itu ketika kita membeli kasur ini sudah dapat satu set dengan tambalan beserta dengan klaimnya. Oke, lanjut aja pertanyaan selanjutnya ada dari Lilik Priyanto 3162. Pertanyaannya yaitu anti air gak Kak kasurnya, apakah bisa dicuci? Nah, kasur ini tahan air ya. Ketika ingin membersihkan kasur ini, bisa dilap menggunakan kain basah saja. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Chandra Wijaya Suwarto 203. Cara mengempiskannya bagaimana ya Kak? Nah, untuk mengempiskannya dapat dilakukan dengan cara mencabut selang pada matras ya. Biasanya membutuhkan waktu beberapa saat hingga kasur ini kempes secara keseluruhan. Oke, pertanyaan terakhir ada dari @rajmadianti 5401. Kak, kalau pasiennya tidak bisa pindah dari tempat tidur, bolehkah mesinnya dimatikan dan dinyalakan lagi tanpa memindahkan pasien dari kasur? Nah, untuk masalah ini kami tidak menyarankan untuk menyalakan saat pasien di atas kasur ya, karena bisa menyebabkan kerusakan pada produk karena terhalangnya udara yang masuk ke kasur atau matras tersebut. Nah, itulah Q&A atau tanya jawab seputar kasur anti dekubitus. Ternyata banyak juga ya teman-teman yang bertanya mengenai produk ini. Nah, jika teman-teman tertarik untuk membeli kasur anti dekubitus, silahkan kunjungi website kami di galerimedika.com atau bisa check out melalui link yang tertera pada deskripsi video. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika teman-teman punya pertanyaan seputar produk, teman-teman bisa tulis komentar di bawah ini atau hubungi pada nomor yang tertera di deskripsi video ya. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.